Ya, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Suara Madinah kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Perspektif. Selama 60 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan tema potensi pariwisata Kota Tangerang Selatan. Dan hari ini suatu hal yang begitu membanggakan karena saya hadir, TVRI Jakarta hadir di pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan kita berada di Kota Tangerang Selatan. Kita akan berbicara terkait seperti apa sih sebenarnya potensi pariwisata yang ada di Tangerang Selatan ini. Dan kali ini juga saya berada di Kampung Wisata Keranggan yang merupakan salah satu tempat pariwisata yang tentunya terus dikembangkan oleh Kota Tangerang Selatan. Dan kali ini kita akan berkenalan langsung bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya di sore hari ini. Memang kalau kita membahas terkait dengan masa pandemi, sudah kurang lebih 2 tahun kita berada di masa pandemi, namun akhirnya pemerintah sudah kembali melonggarkan beragam aktivitas perkantoran, rekreasi, dan juga tempat hiburan, bahkan di kegiatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat, tentunya berada di PPKM level 1 yang juga sudah dijalankan oleh Kota Tangerang Selatan. Baik, terkait dengan tema kita yang tentu begitu menarik, langsung saja saya akan perkenalkan, yaitu narasumber saya yang sudah hadir di kala kesibukannya. Tentu ada Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, yaitu Bang Pilar Saga Ihsan. Assalamualaikum, selamat sore Bang Pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Mbak. Ya, sehat pastinya ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa menyempatkan waktunya untuk TVRI Jakarta. Dan tentu sudah ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Wiwi Marta Wijaya, atau biasa dipanggil Kang Wiwi. Bagaimana kabar hari ini? Karena saya kebetulan dari Sunda, dan di sini juga kampung Sunda insya Allah. Saya panggil Kang aja lah. Kang aja, biar lebih akrab juga ya Kang Wiwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan tentu kita ditemani oleh narasumber yang cantik sendiri ini. Saya juga cantik sih sebenarnya. Pede banget ya. Ini sudah ada Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, yaitu Dekranasda Kota Tangerang Selatan, Raden Roro Trutami Ajeng Sudiotomo, yang biasa dipanggil Mbak Trutami Ajeng atau Mbak Ajeng aja ya? Mbak Ajeng aja. Mbak Ajeng aja, baik. Terkait dengan potensi pariwisata Tangerang Selatan. Ini alhamdulillah sekali ya, kita sudah berada di PPKM level 1, Betul. khususnya Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya aktivitas tentu juga bisa memperbaiki perekonomian yang ada di Kota Tangerang Selatan. Nah, namun terkait dengan Kota Tangerang Selatan, ini ada moto tersendiri, yaitu adalah cerdas, modern, dan religius. Nah, langsung kita tanyakan dulu kepada Wawalkotnya ini, Bang Pilar. Bagaimana sih sebenarnya capaian yang harus dilakukan untuk bisa terus memberikan moto ini ada di Kota Tangerang Selatan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama-tama saya pengen menjelaskan dulu bahwa Tangerang Selatan ini merupakan sebuah kota administratif yang cukup baru, terbilang baru. Kita baru berdiri 13 tahun yang lalu, dan juga Tangerang Selatan ini memiliki indeks pembangunan manusia yang cukup tinggi, yaitu berada di angka 81,4 poin di data BPS tahun 2021. Artinya adalah bahwa tingkat kualitas SDM di Kota Tangerang Selatan ini cukup tinggi. Nah, dengan potensi yang ada, potensi yang unggul ini, SDM masyarakat Kota Tangerang Selatan, kita buat menjadi sesuatu yang bisa membangun Kota Tangerang Selatan ini ke depan lebih baik lagi. Oleh karena itu, moto cerdas, modern, dan religius ini itu adalah yang kita harapkan semua. Dengan potensi yang ada, kita gali, kita kembangkan menjadi Kota Tangerang Selatan menjadi kota yang paling baik, bukan hanya di Provinsi Banten, mungkin di Indonesia. Apa yang sebenarnya menjadi hal yang tentunya akan terus juga direfleksikan oleh masyarakat-masyarakat yang ikut berperan penting gitu untuk mengembangkan Kota Tangerang Selatan ini? Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah hal yang paling penting, mutlak. Bagaimana rata-rata lama pendidikan masyarakat Tangsel ini terus meningkat, dan juga kualitas pendidikannya juga terus kita perbaiki, termasuk di dalamnya adalah ekonomi kreatif. Ini yang kami sedang kembangkan, bagaimana masyarakat Tangsel juga memiliki kemampuan dalam menggerakkan ekonomi kreatif di kotanya. Karena kita ketahui sendiri bahwa di Tangsel ini ada sekitar 100.000 pelaku UMKM. Di antaranya adalah pelaku industri kreatif. Nah, di situ yang harus kita dorong, bagaimana pelaku ekonomi kreatif ini menjadi basis kekuatan ekonomi kota kita.
Baik, nah ini Bang Pilar, kalau kita membahas tentang ekonomi kreatif dan juga sektor pariwisata gitu yang ada di Kota Tangerang Selatan, tentu juga di masa pasca pandemi ini, memang kita masih berada di pandemi gitu ya, namun pasca pandemi ini yang memang sudah bisa beraktivitas kembali normal seperti itu, apa yang mungkin seperti sektor yang menjadi perhatian untuk bisa mempercepat pemulihan itu? Ya, perlu diketahui Tangerang Selatan sendiri salah satu penyumbang PAD terbesar adalah di dunia pariwisata. Untuk restoran, kafe, pajak restoran, kafe, hiburan dan juga hotel di Tangerang Selatan ini bisa mencapai hampir 300 miliar per tahun. Artinya bahwa dengan potensi yang sangat besar ini kita kembangkan bagaimana ini menjadi kekuatan ekonomi kita. Jadi kita bangkit ekonomi pasca pandemik dengan kekuatan ekonomi kreatif dan juga pariwisatanya. Oleh karena itu kita berikan stimulus kepada para pengusaha, kepada masyarakat untuk mereka bisa bergerak di industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Baik, untuk bisa bergerak dengan baik tentu harus ada upaya yang dilakukan nih oleh Dinas Pariwisata yang sudah dihadirkan kali ini, yaitu Kepala Dinasnya langsung. Nah ini Kang Wiwi, memang ada upaya tersendiri. Memang kita kalau mengingat di masa pandemi tentu beragam kegiatan itu tidak bisa dilakukan, khususnya mungkin ada perubahan yang terjadi gitu pada perekonomian atau mungkin pengembangan yang ada di Kota Tangsel ini. Namun upaya untuk bisa kembali memulihkan Kota Tangerang Selatan ini di sektor pariwisata seperti apa? Ya, yang jelas secara teknis tadi seperti dijelaskan oleh Pak Wakil bahwa kita memang terbatas sumber daya alam. Tapi jangan lupa kita unggul dalam sumber daya manusia yang kreatif. Nah, untuk itu mungkin dalam tahap usulan pegodongan kita usulkan 9 destinasi wisata. Di tempat inilah kita berikan ruang-ruang kepada insan-insan SDM kreatif Tangsel untuk berkarya. Insya Allah. Nah ini kalau boleh tahu juga untuk pemirsa TVRI, mungkin sebagian besar mana sih tempat-tempat pariwisata yang memang sejauh ini menjadi unggulan di Kota Tangsel, bisa dijelaskan? Tadi saya sampaikan 9, salah satunya adalah Keranggan. Kampung Ekowisata Keranggan yang kita coba dorong menjadi kampung budaya. Karena budaya kita terdiri dari suku dan ras yang banyak di Tangsel. Itulah kekuatan kita. Ada berapa suku dan ras sih? Iya. Ini Selain Sunda, Jawa, Sunda, Betawi, Jawa, Tionghoa, Tionghoa, Sumatera. banyak ya. Banyak sekali. Itu potensi kekayaan kita, potensi kita, itu kekuatan kita. Tangsel itu dibangun dengan heterogenitas, bukan dengan homogen. Baik. Boleh menambahkan? Ya, silakan. Iya, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Kadis Pariwisata, yaitu kita sekarang sedang mengembangkan kampung-kampung wisata di Tangerang Selatan ini. Nah, ini salah satunya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata adalah Kampung Keranggan ini sebagai pusat kriya dan juga pusat seni budaya Sunda. Tapi kita juga jangan lupa ada juga budaya-budaya lainnya, Betawi, Jawa dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah mengembangkan satu kampung namanya Kampung Dadap. Jadi program Pak Wali Kota adalah kampung membangun. Infrastrukturnya dibagusin, jalannya bagus, penerangan jalan umumnya juga bagus, tempat bermain anaknya bagus, area ekonomi warganya juga ada. Kita isi dengan pergerakan ekonomi dan seni budaya. Di sana ada budaya Betawi juga yang kita kembangkan ke depannya. Lalu juga insya Allah tahun ini kita akan mengembangkan satu kampung Jawa di Wadasari. Itu juga infrastrukturnya akan kita bangun dan juga kita kembangkan untuk budaya-budaya Jawa. Supaya anak-anak kita ini mengetahui apa sih seni budaya lokal yang ada di Tangerang Selatan. Karena kita ketahui sendiri bahwa Tangsel ini sudah sangat heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, dan ini akan dikembangkan menjadi sebuah identitas dan juga potensi wisata yang besar menurut saya. Itu salah satu programnya. Gitu. Baik, jadi memang bisa dikatakan walaupun ada berbeda-beda karakter gitu ya, berbeda-beda suku, namun dihadirkan dengan satu kesatuan yang baik gitu di Kota Tangerang Selatan ini. Namun Pak Kadis, tentu kan ini kan sudah berada di PPKM level 1 kalau kita membahas terkait dengan berbagai kegiatan yang sudah berlangsung. Apakah ada perbedaan yang begitu jauh di masa pandemi dengan pasca pandemi saat ini? Seperti kita ketahui bahwa kita sudah melewati masa-masa sulit lah. Masa-masa pandemi tadi seperti Mbak Dian sampaikan dan disampaikan oleh Pak Wakil. Kita sudah level 1.
Dan saya kira masa level 1 ini, kondisi masa level 1 ini harus kita, ayo giat lagi ekonomi. Walaupun kita masih bisa bertahan pada waktu level-level yang 2, level 3. Ya alhamdulillah, Tangsel dengan kebijakan beliau, saya kira ya kita level 1 ini harus lebih meningkat gitu ya, Pak Wakil. Ya. Kita akan tingkatkan tempat pariwisata. Ya, yang pasti pelatihan. Pak Kadi sekarang lagi menggodok pelatihan-pelatihan ekonomi kreatif gitu. Apa saja sih KRIA menggandeng Dekranasda juga organisasi dan organisasi-organisasi lainnya gitu. Supaya masyarakat ini punya kemampuan mereka bisa mengerjakan hasil-hasil KRIA, bisa juga makanan, minuman dan lain sebagainya. Karena itu potensinya luar biasa sekali. Lalu juga fashion dan lain sebagainya. Kita dorong juga nanti bagaimana memikirkan permodalan mereka juga kalau mereka mau buka usaha. Itu yang sedang kami fokuskan. Baik, nah ini langsung saja kita tanyakan ke Mbak Ajeng. Ini sesuai dengan hasil kreativitas yang ada di belakang kita saat ini ya, nih Bang Pilar dan juga Kang Wiwi. Nah, namun sebelum kita bahas apa saja sih yang memang mungkin bisa dikatakan UMKM gitu ya, yang dihadirkan di Kota Tangsel ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu Dekranasda itu apa sih sebenarnya, Mbak Ajeng? Nah, Mbak Dina, Dekranasda itu Dewan Kerajinan Nasional Daerah, yang tentunya di setiap daerah itu sebenarnya ada. Nah, kebetulan di Kota Tangerang Selatan, Dekranasda Kota Tangerang Selatan itu aktif dan sangat mensupport UMKM atau ekraf ataupun kuliner F&B yang emang ada di Kota Tangerang Selatan. Nah, seperti yang di belakang ini, Mbak Dina bisa lihat, ini memang hasil-hasil dan binaan Dekranasda yang memang sudah tentunya barang-barangnya itu baik, kualitasnya sudah baik. Nah, memang masih banyak juga yang masih dalam pembinaan Dekranasda yang memang belum kami bisa perlihatkan di ajang pameran seperti itu. Baik, nah kalau terkait dengan Dekranasda, tentu kan ini kembali lagi masyarakat mempunyai peran penting ya untuk bisa memulihkan kembali pariwisata, dan bagaimana sih sebenarnya cara Dekranasda untuk bisa membangun kesadaran masyarakat. Ayo dong, kita sama-sama nih demi mengembangkan Kota Tangsel. Apa langkah yang dilakukan? Kebetulan kalau sekarang kan kita sudah memang aware dengan media sosial ya. Nah, semua orang kayaknya lebih berpacaran dengan handphonenya. Nah, dari situ saya melihat ini adalah terobosan yang kami anggap lebih manjur gitu untuk menggait seperti yang kita ketahui di Kota Tangerang Selatan itu banyak sekali influencer. Nah, dari influencer itu kami mencoba merangkul dan seperti kita ayo berkolaborasi untuk kerjasama juga untuk memakai, membeli dan bangga akan produk lokal Kota Tangerang Selatan. Kalau seperti influencer, mereka memakai gitu, pastikan fanbase-nya ataupun masyarakat di Kota Tangerang Selatan sendiri pun pasti membeli. Nah, dari awal dari membeli, dia memakai dan pasti menjadi bangga dong akan produk-produk lokal Kota Tangerang Selatan. Dan yang paling penting sekarang memviralkan gitu itu ya. Sebetulnya. Baik, silakan ada yang ditambahkan. Iya, salah satu contohnya ini ya sebetulnya. Oh, ini hasil juga? Dan ini dan sudah dipakai, mohon maaf, oleh Mas Menteri, kata kita kan manggilnya Mas Menteri. Iya, ini salah satunya. Maka saya pakai, Mbak, kata Mbak Ajeng tadi, biar bangga orang Tangsel saya. Baik, nah ngomong-ngomong Pak Menteri nih, Sandiaga Uno kemarin juga beberapa pekan lalu juga sempat hadir ya. Betul, Bang Wawalkot ini ke Kota Tangerang Selatan. Apa saja sih mungkin yang menjadi pesan dari Pak Menteri gitu kala kemarin hadir? Ya, kami senang sekali Kementerian Pariwisata bisa berfokus ya untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan dan pariwisata juga. Kemarin beliau mengunjungi beberapa objek wisata dan juga mencoba beberapa kuliner juga di Tangerang Selatan dan menggunakan produk-produk kami. Nah, kami harap ke depannya untuk regulasi di pusat untuk kami bisa dibantu, terutama dalam banyak sekali pelaku UMKM, pelaku kreatif ini yang agak sedikit terkendala dengan mengurus perizinan, misalkan BPOM, lalu misalkan halal, sertifikasi halal. Nah, mungkin kedepannya kemarin Pak Menteri menyampaikan kita perlu ada kerjasama
trimitra gitu ya antara pemerintah Kota Tangsel, lalu juga Kementerian Pariwisata dengan misalkan lembaga BPOM misalkan, lembaga terkait. Nah, nanti kerjasama bagaimana pelaku kuliner misalkan, pelaku kuliner ataupun industri kosmetik dan lain sebagainya, itu bisa didampingin dalam mengurus izinnya supaya izinnya lebih cepat dan mereka juga bisa memasarkannya menasional bahkan internasional gitu kan. Nah, ini yang kami harapkan supaya produk-produk Tangsel ini bukan hanya dijual di Tangsel aja, tapi bisa dijual ke seluruh Indonesia. Baik, tentu ada program-program tersendiri juga yang mungkin dengan kehadiran Pak Menteri, wah ternyata ada ide baru nih nantinya gitu. Namun kalau program-program memang sudah berjalan sejauh ini untuk sektor pariwisata yang kita fokuskan saat ini, apa yang sudah dilakukan Bang Filan? Ya, kalau di Tangerang Selatan sendiri sekarang banyak wadah untuk pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif berhimpun. Misalkan kita punya studio kreatif Tangsel itu yang dibina oleh Dinas Pariwisata, itu podcast, lalu juga pemasaran produk-produk digital secara digital. Lalu juga kita alhamdulillah tahun ini akan meresmikan satu gedung Innovation Center, gedung UMKM. Posisinya di mana tuh? Ada di daerah Serpong, Kecamatan Serpong, tepat di sebelah pendopo Bapak Wali Kota. Nah, itu kita akan kedepannya menjadi bisa dibilang kreatif hub. Jadi menciptakan ekonomi kreatif baru gitu, industriawan kreatif baru gitu. Jadi kita ciptakan di situ, kita bina, kita latih, lalu mereka kita lihat kalau mereka mampu, kira-kira mereka buka lapangan usaha, ya kita lakukan pendampingan sampai permodalan gitu kan. Kita bantu dengan misalkan koperasi atau perbankan gitu kan, untuk mereka bisa memiliki modal dan membuka lapangan usaha di Tangerang Selatan. Karena 16 subsektor ekonomi kreatif yang dicanangkan oleh kementerian itu semua di Tangerang Selatan itu ada. Mulai dari desain grafis, kuliner, kriya, arsitektur, fashion dan lain sebagainya, di Tangerang Selatan itu lengkap. Jadi Tangerang Selatan ini adalah bisa dibilang kotanya intelektual. Nah, kita punya berbagai macam ahli ekonomi kreatif. Jadi semua hadir ya dari berbagai sisi gitu. Tinggal ya. Kita bantu untuk kita dorong mereka bisa lebih hebat lagi. Baik, nanti saya juga ingin bertanya nih ke Mbak Ajeng dan juga Kang Wiwi gitu. Ini tentu kan dengan hadirnya di belakang-belakang kita ini, atau mungkin nanti bisa diberikan buat saya gitu satu. Nah itu tentunya bagaimana sih sebenarnya cara untuk mereka bisa membuat ini, bahan-bahannya dari mana, terus juga langkah apa yang dilakukan seperti itu. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Perspektif. Ya, kembali lagi di Perspektif, masih membahas terkait dengan potensi pariwisata Kota Tangerang Selatan. Baik, tadi sebelum jeda, saya ingin bertanya ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, tentu ini kan tidak mudah untuk bisa mengembangkan suatu kreativitas atau ekonomi kreatif yang ada di Kota Tangerang Selatan, tentunya didukung oleh Dinas Pariwisata seperti itu. Nah, lalu apa hal-hal yang mungkin awal mulanya dipersiapkan sehingga menjadi hasil-hasil karya yang ada di belakang kita ini? Kalau untuk kami Dekanasda itu sangat terbuka dengan sesuatu yang berkolaborasi. Jadi kami sesuatu apapun seperti yang di belakang ini, sebelumnya kami pasti merangkul dan berkolaborasi untuk menjadikan hasil-hasil karya seni ini menjadi lebih besar lagi, seperti yang tadi Mbak Dina perbincangan, seperti viral, ya. Memviralkannya itu nggak bisa kalau misalkan Dekanasda hanya menggaung-gaungkan saja by Dekanasda saja gitu. Jadi yang kami persiapkan terlebih dahulu adalah jaringan dari Dekanasda terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun, dan cara untuk memviralkannya tersebut itu dengan trik-trik yang memang kekinian seperti itu, Mbak Dina. Bagaimana antusiasme dari masyarakat sejauh ini? Sejauh ini alhamdulillahnya baik sekali, dan dari warga Kota Tangerang Selatan pun mereka sangat bangga dan support sekali akan hasil kriya maupun
kerjaan-kerjaan tangan lainnya yang memang mereka pun sadar bahwa Kota Tangerang Selatan itu kaya akan hasil-hasil karya seperti ini. Baik, kaya akan hasil-hasil karya. Nah, kalau dari Dinas Pariwisata nih, Kak Bu Wiwi, tentu ada tantangan tersendiri ya pasti untuk bisa mengembangkan semua ini. Karena tadi balik lagi Wawalkot juga menyampaikan bahwa apa sih yang nggak ada gitu ya di Kota Tangerang Selatan ini, semuanya ada, insya Allah seperti itu. Betul. Namun apa yang menjadi tantangan tersendiri Dinas Pariwisata? Ya, secara teknis kemarin hari Senin kita tetapkan perda tentang RIPDA, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Itu bekal buku putih kita. Jadi itu menetapkan ruang-ruang mana yang bisa dikembangkan dan jadi pariwisata. Ya, berdasarkan itu kemudian nanti kita akan susun, mohon izin Pak Wakil, perwalnya sebagai operasional. Jadi tidak acak-acakan, semua tertata. Gitu. Yang menjadi tantangan memang tadi kembali lagi bahwa Tangerang Selatan memang bolehlah terbatas dengan sumber daya lah. Tapi sebenarnya manusia kreatif luar biasa. Ya, kita contohkan Singapura, mohon izin Pak. Kan terbatas, tapi manusia luar biasa. Bisa jadi ini Tangerang Selatan menjadi acuan pembangunan manusia kreatif saya bilang tadi. Mohon maaf ini. Ya, jujur saja Pak Wali, kita bangga lah jadi warga Tangsel. Dan insya Allah dengan nanti kita usulkan, saya nggak tahu juga mungkin ada usulan lain dari beliau. Ya, kalau kita mengusulkan 9 destinasi wisata. Jadi setiap titik nanti destinasi itu akan punya ciri khas sendiri-sendiri. Tapi ada juga ciri khas Tangselnya. Itu yang akan kita coba bekerja sama tentunya dengan termasuk Dekranasda. Nah, kita harus bersinergi nih, lintas sektoral. Kita juga didukung oleh OPD misalkan. Mohon maaf nih, seperti pengerasan itu kan PU kerjanya. Ini pertanian nih, kurang menurut saya. Ayo kita dinas pertanian. Sumber daya karena tidak dana misalkan dengan sumber daya air. Ya dinasnya ada kan, kita Pak Wakil. Dari sektor pariwisata, mana yang memang nampaknya menjadi potensi yang paling banyak sekali gitu, bukan diminati ya, mungkin lebih dicintai gitu. Semuanya baik gitu ya, semuanya bagus. Okay. Namun apa yang mungkin paling terkenal gitu? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan 9 destinasi yang nanti ada unggulan. Yang lainnya berpotensi. Karena salah satunya kampung yang salah satunya ini kita usulkan. Jadi Kampung Budaya Sunda Banten, karena ini dia berada di Provinsi Banten. Baik. Sunda Banten dengan Sunda Parahyangan agak beda dialeknya. Tapi kalau Sunda tetap sama Sunda. Baik, silakan Bang Pilar, mungkin ada tambahan sekaligus juga kalau tadi sempat kita ngobrol sedikit di luar perbincangan, maksudnya di sebelum kita mulai gitu ya, tadi sempat kita ada ngobrol sedikit, ada ruang-ruang publik yang memang tentu menjadi perhatian saat ini ya, yang nantinya akan menjadi suatu hal yang penting gitu untuk Kota Tangerang Selatan. Ya, terima kasih Mbak Dina. Menambahkan tadi yang disampaikan Pak Wiwi dan juga Mbak Ajeng, Tangerang Selatan ini kalau aktivitasnya sudah ada, masyarakatnya ada aktivitas ekonomi kreatif, kita dukung lewat pelatihan, kita pendampingan permodalan, kita latih bisnisnya juga supaya mereka bisa berbisnis dengan benar juga, bagaimana mengelola keuangan. Tapi jangan lupa, kita harus menciptakan ruang-ruang publik. Nah, ruang publik ini penting. Tadi disampaikan oleh Pak Wiwi, yaitu ada 9 destinasi wisata unggulan di Tangerang Selatan. Nah, contohnya kita ke depan juga akan mengembangkan ruang-ruang publik atau public space ataupun taman-taman kota. Saya pernah ingat waktu saya pernah sempat 2 tahun di Melbourne, ada satu tempat namanya Flinders Park. Dia satu ruang publik besar sekali depan Flinders Station. Itu warga masyarakat pulang kerja, mereka bisa ngopi, mereka bisa nonton street performance dan lain sebagainya. Jadi hidup wisata jalanan, ekonomi di jalanan itu hidup sekali di situ, dan itu memutar ekonomi dan masyarakat juga happy. Nah, ini yang coba kita juga lakukan, bagaimana ruang publik atau taman kota ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Dan alhamdulillah melalui Dekranasda juga, didukung Dekranasda, kita sampai dilirik oleh salah satu brand asal Jepang, punya satu
tempat retail. clothing ya, clothing ya disebut ya, di salah satu mall kita di Tangsel ini. Nah, hasil kriya ini dipajang di situ. Nah, jadi masyarakat bisa ngelihat hasil kriya daerah kita. Kalau mereka mau beli tinggal scan barcode aja gitu. Lalu mereka terintegrasi sama Instagram atau Facebooknya gitu. Nah, ini penting sekali mengenalkan kriya Tangsel ke masyarakat melalui media-media yang ada. Bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi kita bisa menggunakan tangan-tangan juga swasta dan lain sebagainya. Kita berkolaborasi. Baik, jadi bukan hanya di nasional, mudah-mudahan sampai ke internasional gitu. Jadi sangat memungkinkan. Satu contoh, kita punya satu industri menengah dan besar ya di Tangsel ini, yaitu sound system yang dipakai sampai tingkat nasional. Maksudnya setiap ada acara HUT RI, lalu di Istana Presiden, di kantor-kantor kementerian, di TNI Polri ada dipakai itu produk Tangsel. Lalu Mbak Ajeng, ini saya ingin penasaran sekali untuk proses-proses pembuatan dari kreativitas ini seperti apa sih Mbak yang dijalani, dan juga yang paling penting adalah geliat ekspor impornya gitu ya, apalagi kan kalau memang sudah tadi sampai sound system saja gitu sudah mendunia, tidak ada salahnya gitu kalau ternyata ada kesempatan nih untuk ekonomi kreatif lainnya. Ya. Kalau untuk dari binaan kami di Dekranasda itu di bidang yang kriya ini memang sudah mungkin hampir 50% memang itu terbanyaknya itu yang sudah ekspor impor. Seperti yang kita lihat di belakang ini ada Sanensan. Wah, ini ada dua ini. Nah, ini dompet kalau ya? Bukan. Ya, craft. Nah, ini handicraft ini memang sudah saya belum tahu kalau secara keseluruhannya kemana. Cuman yang jelas untuk ekspor impornya ini sudah berjalan. Seperti kemarin kami mengikuti acara Inacraft. Di sana juga ada beberapa brand yang langsung bekerjasama seperti dengan perusahaan Jepang dan ada perusahaan Afrika yang memang kalau saya lihat itu di hari pertama itu sudah memang banyak peminatnya untuk bekerjasama dengan hasil-hasil karya dari Tangerang Selatan. Maka dari percontohannya itu saja di hari-hari berikutnya pasti sudah banyak lagi yang berminat untuk bekerjasama dengan brand-brand lainnya yang hasil dari Tangerang Selatan. Maaf saya potong, apa yang menjadi alasan mereka gitu akhirnya? Apakah dengan keunikan atau mungkin kesulitan pembuatan misalnya seperti kalau itu? Saya, karena memang unik sekali gitu kalau ya. Kalau saya lihat, ini cuma salah satu ya, ada yang kemarin terpilih itu dengan perusahaan Jepang, itu memang kalau saya lihat dari kota-kota lainnya memang tidak ada. Jadi memang dia punya keunggulan sendiri yang memang ciri khasnya juga sulit untuk ditiru. Karena itu betul-betul ya kerajinan tangan ya. Jadi kalau misalnya dia membuatnya dengan sepenuh hati dan baik, ya pasti punya ciri khas yang memang kota-kota lain belum tentu juga memiliki karya seperti itu gitu, Mbak. Seperti kemarin itu yang dipilih oleh kerjasama dengan perusahaan Jepang, itu ada tas yang memang seperti yang di belakang ini, liuli ini, tapi itu yang memang terlihatnya looknya itu agak berbau Jepang memang, tapi semuanya produknya dan semua sampai ke bahan-bahannya itu dari Tangerang Selatan. Makanya dari perusahaan Jepang itu melirik langsung dan langsung bekerja sama. Saya kurang tahu berapa persisnya dia bekerja sama untuk pembelian sekian ribu piecesnya, tapi itu sangat besar dan mereka langsung B2B-nya. Dan seperti yang kerjasama satu lagi itu berbentuk essential oil tapi yang dipadatkan. Jadi kalau dari Bali itu biasanya bukan essential oil yang dipadatkan, tapi biasanya itu berupa dupa gitu kan ya. Tapi kalau ini essential oil, dari oil dipadatkan jadi berupa dupa, dan itu ketahanannya bisa sampai dengan 24 jam. Jadi memang ciri khas yang tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya, seperti itu, Mbak Dina. Baik, nah ini tentu ada PR tersendiri nih dari Dinas Pariwisata dengan
begitu banyaknya kreativitas ya, bukan hanya mungkin dari pihak-pihak pemerintah kota saja gitu ya, pemerintahan kota, tapi juga dari masyarakat itu tersendiri yang memang punya peluang gitu untuk selain mengembangkan perekonomian, tapi juga yang paling penting adalah membuka peluang pekerjaan ya. Ini tentu ada pengaruhnya ya untuk masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan. Bagaimana ini Kang Yui gitu melihat dengan adanya begitu banyak sektor ekonomi kreatif yang ada di Tangerang Selatan? Ya, bagi saya tentunya pemerintah Kota Tangerang Selatan ini menjadi peluang bagi seluruh masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif tadi yang menyentuh 16 sektor Pak Wakil. Jadi kita beri ruang-ruang lah buat mereka berkarya. Ya, dan juga jangan lupa saya bilang itu sinergitas antara organisasi juga penting. Karena kalau kita dinas pariwisata bekerja sendirian, maaf, nyerah saya. Jujur saja. Harus ada kerja lintas antara OPD bahasanya, organisasi peringkat daerah, sektoral. Nggak bisa sendirian kita. Nah mungkin ada kebijakan Pak Wakil lah itu Mbak ya. Bukan saya maaf dinas pariwisata. Iya Bang Pilar, tentu juga ada pembinaannya yang dilakukan nih, khususnya dengan perhatian kepada Dekranasda ini, juga pihak-pihak terkait lainnya, kerjasama dengan negara lain itu tidak mudah ya Bang Pilar. Apa yang dilakukan sejauh ini? Yang pasti bagaimana memasarkan kan. Kita kalau produk Dinas Pariwisata, Dinas UMKM dan Koperasi, lalu juga Dekranasda, mengkurasinya sudah cukup ketat lah. Mana produk-produk yang layak untuk kita tampilkan, kita dorong, mana yang harus masih kita bina, itu udah berjalan. Tapi yang penting adalah bagaimana digitalisasi UMKM ini penting. Bekerja sama dengan semua sektor perbankan, sektor dunia mungkin dengan dunia showbiz juga kita bekerja sama, lalu juga dengan pemerintah pusat, dengan tadi para influencer gitu. Nah ini yang harus kita bangun secara masif dan kuat. Perlu kita ketahui pada saat pandemi COVID-19 2 tahun terakhir, ekonomi Kota Tangerang Selatan ini anjlok sampai ke -1%. Sementara laju pertumbuhan ekonomi yang normal itu sebelumnya adalah 7%. Alhamdulillah recovery sudah dimulai 1 tahun ini. Alhamdulillah Tangerang Selatan kembali laju pertumbuhan ekonominya di angka 5%, plus 5%. Artinya dengan pertumbuhan recovery yang sangat cepat ini, artinya ini kita lihat ada di mana? Ada di bawah, yaitu di dunia UMKM, industri ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Kalau kita kaji seperti itu. Jadi mereka adalah pendobrak, mereka adalah penggerak ekonomi, ini yang harus kita dukung bersama-sama, kita bina sampai mereka menjadi sesuatu. Kalau misalkan dibina udah mereka buka lapangan usaha, taunya mereka gagal, kita balik lagi, kita bina lagi sampai mereka sampai sukses. Itu target yang harus dan harus fokus. Turun sampai 7% atau memang standarisasi dengan 7%? Laju pertumbuhan ekonomi? Iya, lajunya. Kita turun sempat -1%. Alhamdulillah sekarang sudah naik lagi ke 5%. Dulu normalnya di angka 7%. Ya kita bisa yakinlah kita bisa untuk mencapai itu bahkan lebih gitu ya, dengan potensi yang ada sekarang. Baik, bukan hanya 7% tapi juga sampai terus menaik ya. Betul, di masa-masa yang sudah semakin normal ini pasca pandemi. Baik, usai jeda kita masih akan membahas terkait dengan potensi pariwisata Tangerang Selatan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Perspektif, masih membahas terkait dengan potensi pariwisata Tangerang Selatan. Baik, tadi kita sudah banyak sekali pembahasan terkait dengan potensi-potensi yang tentu dihadirkan di Kota Tangerang Selatan ini, yang tentu sesuai dengan motonya gitu ya Pak ya, cerdas, modern, dan juga religius. Nah, saya ingin ke Kadis Pariwisata, Kang Wiwi, ini tentu ada evaluasi yang selalu dilakukan di setiap tahun. Namun apa yang langkah yang dilakukan dievaluasi kemarin-kemarin sehingga untuk memunculkan perkembangan yang lebih baik lagi sektor pariwisata ke depannya? Ya, tadi insya Allah seperti yang dijelaskan Pak Wakil Wali Kota tadi, bahwa memang keterlibatan masyarakat Tangsel ini luar biasa. Contohnya kita akan mengefektifkan Bokdarwis, kelompok sadar wisata. Minimal di 9 tempat tadi, minimal. Tapi banyak potensi wisata lain sebetulnya.
nantilah kita kembangkan lah. Gitu. Jadi maksud kita melibatkan masyarakat Tangsel yang kreatif tadi, yang punya kelebihan kita di situ, Bu Ajeng ya. Saya yakin lah Pak Wakil dengan kebijakan Pak Wakil, ya dengan Pak Wali Kota kita akan lebih berkembang, masyarakat ekonomi masyarakat Mama ya gitu. Baik, apa yang mungkin menjadi selain ada tantangan tersendiri, tentu ada kendala-kendala yang memang nampaknya mungkin ya ada pariwisata yang beberapa tempat kurang diekspos seperti itu, atau mungkin beberapa wilayah yang bukan underestimate ya, cuman lebih kayak kurang ada potensi. Namun apa langkah yang harus dilakukan nih untuk kedepannya agar masyarakat luar ya, bukan hanya Kota Tangerang Selatan saja mengetahui gitu, oh ternyata ada nih pariwisata di beberapa wilayah. Tadi seperti disampaikan Pak Wakil Wali Kota, kita harus bisa mempromosikan. Nah, langkah-langkah ini ya kita coba jalani, kita coba usahakan untuk mempromosikan daerah Tangsel dalam dan luar negeri, catat, bukan hanya dalam negeri. Karena kita memang potensi wisata Tangsel itu sebenarnya udah main ke luar negeri. Ya, nanti kita akan coba bikin semacam buklet dalam minimal mungkin 3 bahasa. Kita akan datangi nanti maskapai penerbangan Pak Wakil izin. Ya, nanti saya akan presentasikan ke Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota lah, terkait dengan pariwisata kita gimana nanti. Dan seperti yang tadi sampaikan Pak Wakil juga, bahwa kita memang memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Nomor 3 loh, hotel dan jasa lainnya. Dan itu masuk dalam ruang lingkup tadi pariwisata tadi. Ya, kalau nggak ada hotel mau nginep di mana coba? Wisatawan coba misalkan. Kalau nggak ada restoran-restoran, mohon maaf, mau makan di mana? Dan kebetulan memang tersebar gitu. Hotel dan restoran kita tersebar di semua kecamatan. Ini yang kita promosikan. Jangan takut lah, hanya ada di Tangsel aja. Gak usah jauh-jauh lah, ke Sunda sana, ke Cianjur, Sukabumi, masa Tasik. Ini cukup, ini Sunda nih. Di Keranggan, kampung yang sekarang kita sampaikan. Juga nggak usah jauh-jauh lah, ke Jawa nggak usah. Nanti ada kampung Jawa, insya Allah dengan kebijakan beliau. Jadi di Tangsel aja, cukup Tangsel aja. Mau apa? Mau olahraga air. Ada Ocean Park. Kenapa tidak? Mau salju, pengen tahu salju gak usah keluar negeri. Di Bintaro ada. Trans. Itu keren. Emang Tangsel keren. Gak usah keluar-luar lah. Tangsel aja cukup. Orang Jakarta bolehlah berbondong-bondong ke Tangsel. Itu silahkan. Baik, yang paling penting ada kesempatan gitu ya untuk jalan-jalan nih ke Kota Tangsel, bisa melihat wilayah-wilayah yang memang punya potensi pariwisata itu tersendiri. Baik, saya juga ingin ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, ini kan Dekranasda tentu mempunyai perhatian-perhatian khusus nih, apalagi sudah mulai dilirik-lirik oleh negara-negara lain gitu, lebih ke kolaborasi dan juga kerjasama yang dilakukan. Namun yang paling terpenting nih, Mbak Ajeng, bagaimana bisa menjaga kualitas nih, kualitas dari wilayah kita atau negara kita Indonesia agar Kota Tangsel ini terus dikenal, terus disanjung gitu untuk di nasional dan juga di internasional. Ya, Mbak Dina, terima kasih. Untuk binaan KRIA dari Dewan Kajian Nasional Daerah ini, kebetulan kami dibantu oleh seluruh OPD yang berkaitan dengan Dekranasda dalam bidang pembinaan tentunya, dalam bidang bahkan sampai dengan pameran-pamerannya pun disupport, betul-betul disupport agar memang hasil dari pembinaannya ini tahu ujungnya akan kemana gitu. Jadi kalau misalkan hanya pembinaan saja terus kan orang juga ya nanti di ujungnya gimana gitu kan. Tapi ini dari mulai pembinaan, terus pendampingan, terus nantinya akan dijual kemananya pun seluruh OPD yang berkaitan dengan Dekranasda itu full support untuk menjadikan hasil-hasilnya ini menjadi yang terbaik dari kota-kota lainnya gitu, seperti itu Mbak Dina. Baik, apa rencana untuk kedepannya nih selain dengan kreativitas yang ada gitu, dan memang yang membuat mahakarya ini semua kan rata-rata masyarakat atau memang siapa saja gitu yang bisa? Masyarakat pada umumnya, bukan dari misalkan dari seniman saja gitu, atau memang yang sudah dibimbing dari sebelum-sebelumnya, tapi memang masyarakat pada umumnya. Untuk kedepannya memang kan kita tahu semua ya, kalau misalkan pada kemarin-kemarin pandemi itu
ini evaluasi bagi kita adalah satu, kita tidak bisa mengikuti acara-acara pameran seperti biasanya. Jadi pastinya kita mendongkrak hanya sebatas di media sosial, online store seperti itu, atau platform-platform yang memang bekerja sama. Tapi untuk kedepannya evaluasi bagi kami akan mengikuti banyak sekali acara-acara atau event-event nasional maupun internasional yang bekerja sama dengan Dekranasda Kota Tangerang Selatan, seperti itu Mbak Dina. Baik, dan yang paling penting bisa terus memberikan karya yang lainnya ya, yang lebih spektakuler gitu tentunya dibandingkan dengan kota-kota lain. Saya lupa Mbak Dina, untuk terdekat kita akan mengikuti acara Krianusa itu di bulan September 10 hari, dan tempatnya itu sangat hits sekarang di Jakarta, itu ada di Sarinah. Jadi saya berharap sekali untuk binaan atau kria-kria yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk mau bergabung dan mensupport Kota Tangerang Selatan untuk terlihat dari kancah manapun nih nanti di Sarinah itu, kalau Kota Tangerang Selatan itu memang keren dan memang bagus karya-karyanya, dan memang pantas untuk dijadikan seperti kemarin Mas Menteri bilang kalau kita itu kota kria. Baik, kota kria. Untuk bisa mempertahankan semua jeripayah yang dilakukan, tentu harus ada yang mendampingi gitu. Ini dari Wakil Wali Kota Tangsel, apa hal-hal yang memang harus menjadi pesan khusus gitu untuk Dekranasda dan memang untuk Dinas Pariwisata yang terus membangun sektor pariwisata yang ada di Kota Tangsel ini? Ya, terima kasih Mbak Dina. Saya berharap Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan, Dekranasda Kota Tangerang Selatan terus bisa fokus untuk bagaimana pengembangan hasil produk dan juga bagaimana pengembangan promosinya. Tadi yang disampaikan saya ulangin lagi bahwa kita nggak bisa kita menunggu bola. Kalau kita menunggu bola, rasanya sulit kita untuk menjual produk-produk kita. Tapi kita harus jemput bola, kita datang ke keramaian. Misalkan kalau di Jakarta tadi disampaikan di Sarinah ada pameran, di situ pasti ada para pedagang, trader di situ ada. Nah kita datang ke situ, kita menampilkan produk-produk yang memang unggulan kita. Lalu misalkan di Eropa ada kegiatan expo, di situ banyak importir datang. Nah kita harus bisa tampil di situ. Bagaimana hasil kerajinan kita ya bisa ini, tapi jangan malu-maluin. Nanti begitu dipesan, coba saya mau impor kayak produk yang tadi ada 10.000, taunya nggak siap. Nah ini yang harus kita siapkan dari mulai hulu ke hilirnya. Jadi nggak boleh dikawal itu, tidak boleh putus. Harus dari hulu sampai hilirnya ini selesai, sampai mereka bisa menjual. Kalau kita bisa fokus mengawal itu, insya Allah industri kreatif di Tangerang Selatan ini bisa berjaya gitu. Ya, saya juga berharap ya teman-teman influencer, artis yang ada di Kota Tangerang Selatan ini kan banyak sekali. Kemarin saya sempat bikin program namanya Rabu Jajan. Rabu Jajan itu saya keliling tempat-tempat makan yang estetik gitu kan, yang mau di perkampungan, di dalam perumahan, mau di mana. Tapi kita datangin satu persatu belum ke expose. Nah, kita expose. Saya punya Instagram, saya expose, lalu juga mengajak influencer juga. Kemarin sempat Mas Arif Muhammad juga saya ajak tuh makan bebek Madura ya, yang ada di Tangsel. Beda sama bebek Madura yang lain, punya khas sendiri. Itu food truck ya, saya lihat dia pakai mobil gitu. Dan itu rasanya enak, dan akhirnya alhamdulillah masyarakat jadi banyak yang ini. Itu kan efek domino dari apa yang kita lakukan. Kita mempromosikan sesuatu, kita fokus mau apa sasarannya, kita tahu sasarannya siapa, ya kita kejar ke situ. Ya insya Allah semua instrumen kalau kita udah bisa kolaborasikan semua instrumen itu, insya Allah Tangerang Selatan bisa menjadi barometer ekonomi kreatif di Indonesia. Baik, dari Dinas Pariwisata, Kang Wiwi, tentu apa yang menjadi rencana ke depannya agar pariwisata ini terus seperti dicintai lah. Karena memang tadi balik lagi yang Bang Pilar sampaikan, yang penting harus dijaga gitu ya. Terus juga untuk kreativitas, kualitasnya juga harus tetap dijaga. Semua yang paling penting adalah harus dijaga gitu. Apalagi pariwisata ini kan tentu adanya masyarakat yang
turut andil gitu ya untuk bisa memberikan yang terbaik. Ya, sebelumnya saya dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Menparekraf, ya, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tentunya. Di sini memang kita anggaran untuk pariwisata itu dan ekonomi kreatif itu dari pusat, provinsi dan kota Tangerang Selatan luar biasa. Karena dalam waktu yang nggak lama lagi kita juga mengirim peserta untuk pelatihan kuliner Pak Wakil di Bali. Itu ada. Jadi program-program seperti itu yang kita butuhkan, yang memang langsung ke masyarakat. Harapan saya tentunya masyarakat juga tadi menjaga keberlanjutan daripada wisata yang berbasis alam dan di sini butuh rekayasa. Kalau mungkin Mbak Dina lihat sekarang mungkin masih belum apa-apa kalau menurut saya ini. Nanti insya Allah kampung Sunda juga berkembang misalkan Keranggan ini dengan kesundaannya. Nanti ada kampung Jawa dengan kejawaannya. Gak usah jauh-jauh ke Jawa, gak usah ke Semarang, ke Jogja, Bang Bila. Cukup Betawi juga. Betawi juga. Jadi kita emang kaya akan budaya. Itulah kekuatan Tangsel. Bukan satu doang, bukan satu ras aja, ya. Jadi kita keberlanjutan lah yang saya harapkan nanti. Dan kita harapkan semua. Baik, dari Mbak Ajeng mungkin closing statement yang ingin disampaikan, karena memang terkait sebuah kreativitas agar tidak punah juga, agar terus diingat, gitu, dicintai oleh masyarakat, mungkin bukan hanya Kota Tangerang Selatan, tapi juga di wilayah lainnya. Silahkan, apa yang disampaikan? Untuk dari sisi kreativitas dan seni budaya mungkin ya Mbak ya, tidak akan pernah luput sepertinya kalau anak-anak generasi muda atau milenialnya itu menyadari bahwa kreativitas seni dan budaya itu memang patut dan penting. Karena kalau tidak kita katakan patut dan penting, sepertinya orang kayaknya bakal cuek-cuek aja gitu. Jadi akan kesadaran itu kayaknya lebih diutamakan terlebih dahulu agar terjaga ekosistem kedepannya. Seperti itu Mbak Dina. Baik, harapan untuk kedepannya nih, untuk ekonomi kreatif. Tentunya kalau untuk di Dekranasda ya Mbak ya, di Kota Tangerang Selatan tentunya saya sangat berharap lebih majunya lagi itu karena beragam dan berinovasinya cepat gitu. Karena kalau kita lihat dari kuliner-kulinernya aja itu dari hari ke harinya itu inovasinya sangat cepat. Bahkan kalau untuk saya seni handicraft seperti ini, itu dari satu brand ke brand yang lainnya itu, kita dalam satu hari pun kita kunjungan itu bisa berbagai macam dan berbeda-beda. Jadi sudah pasti saya berharap exposure daripada warga Kota Tangerang Selatan maupun ya bisa dikatakan seperti netizen lah ya, itu bisa lebih aware melihat nih di sini di Kota Tangerang Selatan itu banyak sekali kekayaan yang memang ada dan tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Seperti itu Mbak Dina. Baik, dari Bang Pilar nih, tentu yang memiliki tugas banyak untuk kedepannya demi mengembangkan pariwisata Kota Tangerang Selatan. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, baik Mbak Dina. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada TVRI yang sudah memberikan ruang pada Kota Tangerang Selatan untuk mengekspos apa aja yang kami miliki terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang pasti kami ingin seluruh jajaran pemerintah daerah berkolaborasi dengan masyarakat, dengan dunia usaha, dengan dunia pendidikan, dengan insan pers, itu bisa fokus untuk ayo kita kembangkan ekonomi kreatif ini sekali lagi dari urusan A sampai Z-nya, dari urusan produksi, pengembangan usahanya, lalu bagaimana mereka memiliki modal, mereka bisa memiliki tempat berusaha, lalu mereka bagaimana bisa memasarkan dan memang produk ini layak untuk diterima. Kita harus lihat peluang dengan jeli. Contohnya adalah misalkan ada event-event skala nasional atau internasional. Nah, di situ tugas kita untuk kita tahu, misalkan nanti ada lagi MotoGP, misalkan di Mandalika, di Lombok. Ya kita hadir di situ, kita pasarkan, tapi kita harus tahu produk apa yang kita jual, jangan sampai salah juga. Gitu kan, kita harus jeli, kita harus detail. Nah, apa yang mereka butuhkan,
ternyata bisa. MotoGP waktu kemarin ternyata ada produk dari kita dari limbah kayu, lalu mereka bikin ukiran, ternyata dipakai di Mandalika. Bisa gitu. Tapi kalau kita lebih fokus lagi, kita pamerkan lebih banyak lagi, ya ini internasional yang datang, bukan hanya nasional saja. Atau misalkan ada lagi Formula E atau kegiatan event sepak bola dan lain sebagainya, kita harus datang di situ. Ya kalau misalkan semuanya kompak, semuanya jeli, bisa memasarkan produk ini dengan fokus, insya Allah apa yang kita cita-citakan, ekonomi kreatif akan bangkit dan ekonomi Kota Tangerang Selatan akan memberikan sumbangsih untuk bangkitnya ekonomi nasional juga. Baik. Setiap perjuangan, setiap hal yang dilakukan tentu memiliki hasil yang terbaik demi mengembangkan setiap kota itu tersendiri. Salah satunya adalah Kota Tangerang Selatan. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi nih udah diberi kesempatan TVRI untuk hadir, bisa memberikan dan informasi khususnya ya untuk pecinta TVRI dimanapun Anda berada dan sudah menyempatkan waktunya untuk wakil. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk TVRI. Baik, usai sudah perjumpaan kita pada program acara Perspektif episode kali ini. Tentunya kita harapkan semua cara, semua persiapan, semua yang terbaik tentu dilakukan untuk mengembangkan kota itu sendiri. Salah satunya adalah Kota Tangerang Selatan agar bisa lebih sukses ke depannya sesuai dengan motonya yaitu cerdas, modern, dan religius. Akhir kata saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik dari hari ini. Sampai jumpa.